Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima bi qadri Allahumma dzalika fikri wa qadri wahid. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para pemirsa setia channel dakwah Yasbal Saling Berbahagia, ada sebuah pertanyaan dari saudara kita pemirsa. Pertanyaannya, apakah orang yang meninggal dunia karena wabah penyakit itu termasuk mati syahid? Dia orang yang meninggal karena sakit, karena wabah penyakit itu apa juga termasuk mati syahid? Yang mati syahid itu memang mendapatkan predikat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, akan kita baca sebuah ta'bir dalam kitab Bujairami. Nanti kita simpulkan di akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah biha bi'ulumin darani ya rabbal alamin. Wal hasilu utawi hasile kesimpulannya, anna syuhada sedune pira-pira kang mati syahid iku ala thalathati aqsamin, ing atase telu pira-pira dum-duman. Syahidun dunya wal akhirah. Kang nama siji iku syahid dunya wal akhirati lan akhirah. Wa wa syahid dunya akhirat iku man wong qatala kang perangan soman ditakuna supaya ana apa kalimatullah kalimah Allah agamane Allah. Iya ya kalimatullah iku alnya kang luhur. Jadi syahid itu dibagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ini adalah man qatala litakuna kalimatullah al-ulya. Orang yang berjuang berperang melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah. Terus mereka mati gugur di medan perang, maka itu namanya syahid dunia dan akhirat. Yang itu tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, langsung dimakamkan dengan bajunya yang berlumur darah. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, syahid dunia akhirat. Kemudian yang kedua, wa syahidud dunya faqat. Wa syahidud dunya lan nomor loro syahid dunya faqat alif belakang. Wa wa syahidud dunya iku man wong qatala kang perangan soman la lidzalika ora krana mengkono ngluhurake agamane Allah. Bal lil ghanimati balik krana rampasan jarahan perang. Wa nawihalan sepadane ghanimah. Yang kedua, syahid dunia saja. Orang yang mati syahid dunia ini, dia adalah orang yang berperang melawan orang kafir, tetapi niatnya bukan untuk meninggikan nama Allah, tidak karena Allah, untuk memuliakan agama Allah, tapi lil ghanimah, untuk merebut harta rampasan perang. Nanti kalau sudah menang perangnya, mendapatkan kemenangan, nanti akan mendapatkan harta rampasan yang berlimpah. Nah, ini syahid dunia saja. Kemudian yang ketiga, wa syahidul akhirati faqat. Wa syahidul akhirati lan nomor telu syahid akhirat faqat alif belakang. Bahwa utawi syahid akhirat iku kathirun akeh. Karena kaya barang asyara kang awe isyara le maring mas apa ki musane bikauli lan dawe ki musane kalau hori ki wedine kang kene. Yang ketiga adalah mati syahid akhirat saja. Ini kualitas mati syahid, tetapi dirawat sebagaimana orang Islam yang meninggal biasa, ya dimandikan, dikafani, kemudian disolatkan dan dimakamkan sebagaimana biasa. Tapi kualitasnya juga sama dengan mati syahid. Nah, seperti orang yang tenggelam, yang walaupun dia asyan durhaka dalam tenggelamnya itu, gambarannya begini, walau asyan birukubihi, birukubil bahri, ka'anna kibasafinatan layasiru mitluha fi dzalikal bali sigharia wal hasan. Jadi walaupun dalam dia misalnya berlayar, dia berdosa durhaka karenanya, tapi tetap kedurhakaannya itu tidak menghalangi dari derajat dia mendapatkan predikat mati syahid. Contohnya durhaka dalam
mengarungi lautan begini, misalnya dia menaiki perahu kecil, dalam hatinya dia tidak yakin kalau bisa selamat nanti sampai di tujuan karena perahunya kecil dan muatannya banyak, liaskolia. Tapi ternyata nanti dia di tengah lautan dia tenggelam dan meninggal dunia. Tetap dia akan mendapatkan predikat syahid akhirat. Termasuk orang yang berenang, anak-anak yang sudah balik berenang misalnya, dia akhirnya berenangnya untuk refreshing, karena refreshing itu juga kalau diniati bagus itu untuk ibadah juga, untuk mensyukuri nikmat Allah, menikmati nikmat Allah itu ibadah. Dia mandi, berenang, kemudian tenggelam, tetap dia mendapatkan predikat mati syahid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk contoh-contoh syahid, kenapa syahid di medan perang, syahid itu banyak sekali, tidak hanya yang berperang di medan perang. Karena kalau mati syahid itu hanya di medan perang, katanya Nabi Muhammad SAW, maka akan sedikit sekali umatku yang mendapatkan predikat mati syahid. Oleh karena itu disebutkan ini di dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, wa man mata fisabilillah fahuwa syahidun. Orang yang mati di jalan Allah berperang karena membela agama Allah, ini syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahidun. Dan orang yang mati fit ta'un karena kena penyakit wabah. Kalau misalnya saat ini mungkin wabah ini dianggap betul-betul wabah, yang wabah penyakit, maka yang mati itu adalah mati syahid. Tapi syahidnya itu adalah syahid dunia, tetap harus dimandikan, juga dikafani, juga disolatkan sebagaimana orang mati biasa. Cuma derajatnya dia, hakikinya dia adalah mati syahid. Kemudian mata filma betul filbatni, mati karena sakit perut, dia meninggal dunia, dia mati syahid juga, syahid akhirat. Kemudian wal gharik, orang yang tenggelam, dia juga syahid, mati syahid. Kemudian kalau dalam dari al hadis rawi Muslim, dalam riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih, ada penambahan di sini dikatakan, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyuhada'u khamsatun, orang-orang yang mati syahid itu adalah ada lima macam. Contohnya di sini, yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena menderita sakit wabah tadi itu, at-ta'un. Karena di sini redaksinya nuskhahnya al-mat'un, wong kang den larani ta'un. Kemudian wal mabtun, orang sing diloroni lara weteng, orang yang meninggal karena fil batni, sakit perut. Nggak tahu perut macam-macam sakitnya apa, banyak sekali. Karena memang ternyata hampir 80% lebih penyebab penyakit itu ada dalam perut. Makanya hati-hati masukkan sesuatu dalam perut. Yang kita makan ini hati-hati. Kemudian wal ghariku, orang yang tenggelam, itu juga tadi sudah dijelaskan, itu adalah mati syahid. Kemudian wasahibul hadmi, orang yang tertimpa reruntuhan, terkena benda tumpul, diam-diam terus kejatuhan batu besar pendek kita mati, itu juga mati syahid. Kemudian wasyahidu fi sabilillah, terakhir ini adalah syahid dunia akhirat, orang yang berperang untuk meninggikan agama Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, ini adalah syahid dunia dan akhirat. Baik para pemirsa, kesimpulannya secara garis besar mati syahid itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama syahid dunia wal akhirat, syahid dunia akhirat. Ini adalah orang yang berperang di jalan Allah, man qatala fi sabilillah litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah, agama Allah ini menjadi yang al-ulya. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi, tidak ada yang meninggi. Nah, ini syahid dunia akhirat. Tidak boleh dirawat, tidak boleh dimandikan, kemudian tidak boleh di kafani dengan kafan, dan tidak boleh disolatkan, dimakamkan dengan pakaian yang ada waktu perang itu, berlumuran darah, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua syahid dunia faqat, syahid dunia saja. Nah, ini adalah orang yang berperang tapi la lidzalika, tidak untuk meninggikan agama Allah, tapi lil ghanimah wa nawiyah, untuk rampasan perang dan sebagainya, atau mungkin untuk agar besok diceritakan di akhirnya dia loh pahlawan hebat dan sebagainya, lisyid kalau dalam Ihya atau lisyid lil masyhur lisyuhrah, untuk terkenal. Nah, niat-niat seperti itu dapat predikat syahid dunia aja. Yang itu tidak akan bermanfaat, akan kita dilecehkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya hanya harus yang kita tata betul ini, apapun ini, termasuk apalagi dalam hal yang besar, peperangan seperti itu. Syahid dunia saja, berperang tapi tujuannya lil ghanimah, dunia, rampasan perang. Yang ketiga, syahid akhirat saja, syahidul akhirati faqat, syahid akhirat saja, yaitu orang yang di antara contohnya adalah orang yang tenggelam, yang walaupun dalam ketenggelamnya itu dia durhaka, misalnya mengendarai perahu yang dia tidak yakin akan selamat, tapi karena tidak ada lagi dia tenggelam, dia mandi, berenang, tenggelam, itu adalah termasuk mati syahid akhirat. Kemudian orang yang sakit karena wabah penyakit, itu juga syahid akhirat, harus dirawat sebagaimana orang biasa, tapi kelasnya dia adalah syahid. Kemudian orang yang sakit perut, mati meninggal karena sakit perut, nggak tahu macam-macam sakit perut banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan karena sumber penyakit itu memang 80% lebih adalah dari minal ma'idah, dari perut ini. Kemudian orang yang mati karena tertimpa benda tumpul, wasahibul hadmi, tabrak benda tumpul, terjatuh, itu juga mati syahid akhirat. Demikian. Jadi pertanyaannya, apakah orang yang mati karena mengalami sakit wabah taun itu syahid? Ya, jawabannya adalah syahid. Kemudian ada keterangan kecil tambahan, kenapa orang yang tidak berperang di jalan Allah, yang sakit karena taun, karena mabetun, tertimpa benda tumpul, semua itu juga mendapatkan derajat syahid. Imam Nawawi dalam kitabnya menjelaskan, beberapa imam yang lain, karena lisyiddati alamiha, karena saking beratnya menahan rasa sakit itu, maka kelasnya disamakan dengan syahid dunia akhirat, dia juga mendapatkan predikat mati syahid. Demikian jadi jawabannya, orang yang mati meninggal karena mengalami wabah penyakit, ini juga mendapat predikat syahid, syahidul akhirat, syahid akhirat, yang harus juga dirawat sebagaimana yang lain, cuma derajatnya adalah derajat syahid juga. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni qad istawda'tuka man qara'tu ma sami'tu wa ma katabtu wa ma hafadtu wa fardutu ilayya 'inda hajati ilayk waj'alhu ilman nafi'an mubarakan fi fid dini wa dunya wa la subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bil 'usub wa talinu bi 'asub wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Walafu minkum akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.